Ya, oke. Selanjutnya ini sebuah kawat lurus yang panjangnya 3 meter berada dalam posisi vertikal. Kawat tersebut bermuatan listrik persatuan panjang plus 5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per meter. Hitunglah muatan kawat tersebut. Nah, untuk menghitung muatan kawat, kita memiliki bahwa hubungan dq per dx atau ini vertikal ya, vertikal kita ambil dq per dy sama dengan lambda. Jadi kita dapatkan dq sama dengan lambda dy. Kita integralkan kedua sisi dari 0 sampai 3 gitu kan, jadi muatan totalnya itu sama dengan integral dari 0 sampai 3 lambda dy. Nah apa nih, lambdanya itu 5 kali 10 pangkat minus 9. Ini integral dari 0 sampai 3 5 kali 10 pangkat minus 9 dy. Jadinya adalah 15 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Gitu. Selanjutnya yang B, berapakah besar dan medan arah di medan listrik di sebuah titik 4 meter di kanan ujung atas kawat tersebut. Ini misalkan ini ada kawat, ya. Nah ini 3 meter. Titik P itu 4 meter di ujung atas kanan. Ini misalkan. Mana jarak ini itu ya adalah 4 meter. Nah, kemanakah medan listriknya? Nah, untuk mengetahui ya kita perlu memotong kawat ini menjadi beberapa bagian yang sangat kecil. Jadi kita potong. Nah, ini caranya sama persis ketika kita mencoba untuk menghitung medan listrik oleh kawat panjang. Nah, silahkan dicari di videonya. Kita akan gunakan cara yang sama. Gitu. Nah, misalkan kita ambil potongan ya random acak bebas, di mana kita ambil potongannya itu di sini. Nah, karena ini dia memiliki muatan positif, maka medan listriknya itu kan dia mengarah keluar kan. Jadi medan listriknya itu ke sana. Nah, ini itu ke sana. Nah, misalkan ini tadi kita ambil yang 4 meter ini tadi adalah X, jarak antara batang ke titik P secara horizontal, dan posisi ini itu kita ambil misalkan Y. Kita nggak tahu Y itu bisa 0 sampai 3 dalam satuan meter ya, jadi kita bisa ngambil di mana aja, bebas. Dan jarak dari titik potongan ini ke titik P itu misalkan di sini adalah R kecil. Vektor posisinya kita akan untuk mencari medan listrik itu dia adalah K ini muatan gitu kan, per besar dari R pangkat 3 dikalikan R satuan R vektor. Kalau pakai satuan berarti K Q per R kuadrat dikalikan R satuan. Nah, kalau ini misalkan di potongan ini dia memiliki muatan kecil, sangat kecil, dq dengan lebar di sini dy, di mana
DQ itu sama dengan lambda DY. Ini seperti definisi ini ya, DQ sama dengan lambda DY. Nah, berarti DE itu dia adalah medan listrik di titik P yang diakibatkan oleh muatan DQ itu. Berarti K DQ, kembali DQ besar dari F kuadrat F satuan gitu. Nah, selanjutnya kita nyari F satuan ini. F satuan itu apa? F satuan itu dia adalah vektor posisi titik P yang diukur dari muatan DQ ini. Jadi kita perlu cari tahu vektor L-nya. Jadi dari titik DQ ke titik P itu gimana caranya? Kan dia harus naik sejauh Y kan. Jadi dia naik sejauh Y, terus ke kanan sejauh X ditambah XY gitu. Nah, misalkan ini sudut yang dibentuk antara P dengan horizontal dan R ini misalkan adalah theta gitu kan. Berarti ini itu sama dengan Y itu kan di depannya sudut theta, berarti R sin theta. Dan X-nya itu di sampingnya R cos theta. Ini J, ini I. Nah, berarti kita bisa dapatkan R1-nya itu kan sama dengan vektor R dibagi dengan besarnya. Kita lainnya adalah cos theta I ditambah sin theta J gitu. Oke, selanjutnya ya kita tinggal mengeliminasi DE-nya ini. Jadi DE P sama dengan K lambda DY dibagi dengan R kuadrat dikalikan vektor satuannya adalah cos theta I plus sin theta J gitu. Nah, apalagi nih? Kita punya 3 variabel Y, R, dan theta. Tapi kalau kita bisa lihat kalau tetanya ini, misalkan tetanya ini tak perbesar, kita ambil potongan di sini misalkan ya. Ini kan tetanya lebih lebar daripada yang merah ini kan. Jadi di sini theta aksen misalkan. Ini kan jauh lebih besar daripada yang merah. Begitu pula panjang jarak dari ujung atas sampai ke titik jauh ini itu kan jauh lebih besar daripada Y ini. Begitu pula jarak dari titik hijau ke P, ini dia juga lebih besar daripada R. Artinya apa? Meskipun kita memiliki 3 variabel yang berubah-ubah, Y, R, dan theta itu dia saling berubah-ubah dimanapun kita memilih titik potongannya, tapi ketiganya itu dia saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau tetanya itu semakin besar, Y dan R-nya itu dia semakin besar gitu. Jadi bergantungan antara Y, R, dan theta. Jadi kita bisa nyatakan Y, R, dan theta itu dalam satu perumusan. Nah, meskipun kita ambil hijau di sini, jarak antara titik atas ke titik P secara horizontal itu kan selalu X. Dia nggak mungkin berubah. Jadi X ini dia tetap. X ini dia tetap. Yang berubah hanyalah Y, R, dan theta-nya. Jadi kita bisa mengubah Y dan R itu dalam suku X dan theta. Kenapa begitu? Karena kita mengubah 2 variabel yang bisa berubah-ubah itu menjadi
satu variabel aja, jadi kita memiliki dua variabel ditambah theta, berarti kan 3. Kita jadikan satu variabel aja, yaitu variabel theta. Jadi kita tahu bahwa tangen theta itu kan depan dibagi samping, depannya itu dia adalah y, sampingnya itu adalah x, sehingga kita dapatkan y sama dengan x tangen theta. Nah, kalau kita turunkan, dy nya sama dengan x sekant kuadrat theta d theta. Turunan dari tangen itu kan dia adalah sekant kuadrat. Nah, sekarang ini cos theta. Cos theta itu kan adalah x per f. Cos theta itu sama dengan x per f. Jadi kita dapatkan tadinya itu dia adalah x sekant theta gitu. Ya kan? Karena super cos itu sekant. Nah, kita masukkan di sini tuh k lambda dy nya itu menjadi x sekant kuadrat theta d theta, r nya itu menjadi itu x sekant kuadrat theta. Ini x kuadrat sekant kuadrat theta, ini tetap cos theta i ditambah sin theta c gitu. Nah kan kelihatan nih, ini bisa coret, jadinya sangat sederhana di sini, yaitu k lambda per x cos theta i plus sin theta c itu de. Kalau e nya ya kita tinggal integralkan. Gimana cara integralkan? Jadi e nya ya berarti integral dari mana coba? Ini d theta. Integralnya itu theta. Theta itu dari sini kan, sudutnya itu dari ketika kita ambil potongan di sini merah sampai potongan misalkan kita kasih warna kuning. Nah, sampai di bawah ini. Dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau di ujung atas itu tetanya berapa? 0 kan? Jadi kan dia sejajar gini. Nah, tetanya berapa? 0. Kalau di ujung bawah tetanya berapa? Ujung bawah ini tetanya berapa? Ya nggak tahu. Ini kita tulis saja theta b bawah, theta bawah. Jadi integral kita itu dari ujung atas tadi kan, ya dari ujung atas sampai ujung bawah, yaitu dari 0 sampai theta b. Kenapa kok dari atas sampai bawah, nggak dari bawah sampai atas? Karena di sini kita ambil acuannya itu dari atas. Lihat nih, y-nya, y itu kan kita ukurnya dari ujung atas di sini. Nah, kalau kita ingin dari bawah, berarti y-nya itu kita ukur dari bawah ke sana y. Ini y, gitu. Tapi kan akan lebih sulit gitu kalau kita ukur dari bawah. Jadi paling mudah kita ukurnya dari atas. Coba kali ini kita ukur dari bawah, nanti panjang ini itu dia adalah 3 minus y. Jadi vektor posisinya itu ini ada 3 minus y, c plus xi, gitu dan seterusnya. Tapi kita ambil cara yang mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Oke, berarti ini k lambda per x cos theta i plus sin theta c d theta. Integral dari cos itu dia adalah sin, integral dari sin itu dia adalah minus cos.
Ini adalah lambda per X. Apa tadi integral dari cos apa? Sin theta. Ini integral dari sin minus cos theta C dari 0 sampai theta B. Nah, ini jadinya lambda per X ya, bukan tambah ini X. Ini sin theta B dikurangi sin 0 I minus cos theta B dikurangi cos 0 itu C. Nah, kita masukkan sin 0 itu berapa? Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Oke, ini adalah lambda per X sin theta BI ditambah, itu kan, ini kita balik 1 minus cos theta B C gitu. Nah, gini. Nah, gimana cara kita nyari tahu sin theta B dan cos theta B? Jadi ini kita hapus dulu. Yang mudah. Nah, gini. Ini theta B dan panjang dari atas ke bawah, yaitu dia adalah panjang dari batangnya itu. Ini dia adalah L. Berarti sisi miringnya itu kita bisa gunakan Pythagoras kan. Jadi ini dia adalah akar dari X kuadrat ditambah kuadrat gitu, ini X. Nah, cos theta B, ini theta B, cos itu kan samping dibagi miring, sampingnya itu dia adalah X, di cos theta B sama dengan X per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, kalau sinnya, sin theta B itu di depannya, sin theta B itu dia adalah L per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat gitu. Oke, kita substitusikan. Ini adalah lambda per X L per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat I ditambah 1 minus X per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat C. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 9, lambdanya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 9. 5 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 4. Terus ini 3 dibagi dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 tambah 16. I ditambah 1 minus 4 dibagi akar dari 9 minus plus 16 C. Ini 45 dibagi 4 itu kan 11,25 3 per 5 I plus 1 minus 4 per 5 C gitu. Jadi dia adalah 33,75 per 5 I ditambah dengan 1
1/5 berarti 11,25/5J. Jadi ini kita bisa melihat bahwa arahnya itu dia ke sana. Positif semua, X-nya positif, berarti ke kanan, dan ke atas, berarti ke sana, kan? Benar kan? Karena batangnya ini dia memiliki muatan positif, maka medan listriknya itu keluar. Nah, kalau kita cari besarnya, ya berarti besarnya adalah EP, itu dia adalah akar dari ini ya, EP X kuadrat ditambah EP Y kuadrat. Oke, kita gambarkan tadi ya, ke sana EP nya ada EP X, nah ada EP Y, dan dia di sini membentuk sudut theta karena dia keluar gitu kan. Untuk mencari sudut theta kita bisa gunakan tangen kan. Jadi tangen theta kan depan dibagi dengan samping depannya, itu dia adalah EPY per EPX. Itu dia adalah EPY nya itu 11,25/5, ini 33,75/5, di titik lain dia adalah 1/3. 1/3 itu berapa? 1/3 ya, berarti thetanya adalah inverse tangen dari 1/3. Ini adalah tugas dari kalkulator. Berapakah besar dan kemana arah medan listrik di titik yang sama bila ujung bawah berada di tak hingga? Jadi ujung bawahnya itu ini nggak 1 meter, nggak 3 meter lagi, ini menjadi tak hingga. Nah, gimana tuh? Kita gunakan rumus yang sudah jadi ini tadi. Kita copy, kita taruh di bawah dulu. Ini tadi EP kan. Nah, kalau ujung bawahnya tak hingga, berarti L nya ini dia mendekati tak hingga. Ini kita tinggal limitkan L mendekati tak hingga. Gimana cara kita mendapatkan limit L mendekati tak hingganya? Jadi limit L mendekati tak hingga, ingat materi di matematika SMA, L per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat, itu dia adalah limit. Jadi L mendekati tak hingga, ini tak bagi L semua, 1 dibagi akar dengan akar dari X kuadrat per L kuadrat ditambah 1, itu tidak lain dia adalah 1, karena ini kan 0. Kalau di tak hingga nilai berapapun kalau dibagi tak hingga kan 0. Kemudian yang suku kedua, limit L mendekati tak hingga dari X per akar dari X kuadrat ditambah L kuadrat. Ini karena yang suku pembilangnya itu nggak punya L, ini tinggal aja langsung, ini dia adalah 0, berarti X dibagi 0, ini tak hingga, X dibagi tak hingga itu adalah 0. Nah, sehingga EP nya ketika L nya itu tak hingga itu sama dengan K lambda per X. Ini adalah I, ini ditambah I juga, ditambah J juga, ditambah J. Karena ini jadi lebih gampang. Berarti besar dari EP ketika L nya itu mendekati tak hingga, itu adalah akar dari K lambda per X kuadrat ditambah K lambda per X kuadrat.
tidak lain dia adalah K lambda per X akar 2. Jadi kita tadi sebelumnya sudah dapatkan K lambda per X itu dia adalah 11,25 gitu. Terus sudutnya ya tan theta ya, theta jangan theta lagi, wah harusnya nggak theta ini, theta itu kan sudut di sini kan, ini tadi jangan theta lagi, alfa gitu biar nggak rancu, ini tan alfa itu dia adalah apa namanya EP delta hingga X Y EP delta hingga X tidak lain dia adalah K lambda per X dibagi dengan K lambda per X tidak lain 1. Nanti alfanya itu dia adalah 45 derajat. Jadi kalau misalkan panjang kawatnya itu tak hingga, ini EP nya, ini EP X, ini EP Y, nah ini sudutnya itu dia adalah 45 derajat karena nilai dari EP X dan EP Y nya itu sama.